Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat, serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 yang berkata demikian. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat keadaan dunia akhir-akhir ini, banyak terjadi bencana-bencana alam, banjir, tanah longsor, gunung meletus, peperangan, dan lain sebagainya. Setiap orang pasti menginginkan agar keadaannya bisa semakin lebih baik dari sebelumnya. Sebagai anak-anak Tuhan atau orang Kristen, kita mampu memulihkan keadaan kita, yaitu dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Persoalannya ialah iman yang bagaimana yang mampu memulihkan keadaan kita. Yang pertama, iman yang terus bertumbuh karena mendengar firman Tuhan. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang terus bertumbuh karena mau selalu mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 17 menjelaskan bahwa iman timbul dari mendengar firman Kristus. Marilah kita terus berusaha mendengarkan firman Tuhan, baik melalui khotbah, renungan harian, di channel-channel YouTube sharing-sharing, ataupun komunitas-komunitas. Bahkan saat ini kita dapat dengan mudah mengikuti ibadah online
dari berbagai gereja, dari seluruh dunia sekalipun. Renungan dan bahan khotbah juga dapat dengan mudah kita akses melalui internet. Firman Tuhan saat ini dengan mudah dapat kita nikmati seperti hari ini. Tanpa mau mendengar firman Tuhan, kita tidak dapat beriman kepada Tuhan. Bartimeus saat itu mendengar tentang Yesus, maka bangkitlah imannya. Keadaan Bartimeus saat itu sangat sulit, yaitu buta sejak lahir. Namun ketika mendengar bahwa Yesus hendak lewat, maka ia pun bertindak dengan imannya. Yang kedua, iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah. Iman yang mampu memulihkan keadaan adalah iman yang selalu bangkit dan tidak mau menyerah pada keadaan. Iman Bartimeus yang membuat ia bangkit dan tidak mau menyerah kepada persoalannya yang berat. Ayat 48 menjelaskan bahwa ia tidak mau kalah dengan persoalannya dan rintangan yang dihadapinya. Dan ayat 49 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan orang yang beriman kepadanya. Untuk sesuatu pemulihan, maka kita perlu mengubah pusat perhatian kita. Bukan kepada diri sendiri, tapi kepada Tuhan. Jangan pasrah dengan keadaan, tapi beriman kepada Yesus yang sanggup menolong, sekalipun menghadapi hambatan, tetapi tetap datang pada Yesus. Yang ketiga, iman yang bermental menang. Iman yang memulihkan adalah iman yang bermental menang, mau meninggalkan statusnya yang kalah, sulit, tertinggal, dan suka menyerah. Bartimeus punya iman yang menang. Ia meninggalkan statusnya sebagai pengemis yang buta. Dia datang kepada Tuhan Yesus Sang Pengubah, yang dia percayai dapat mengubahkan dan memulihkan hidupnya yang lama. Permohonannya kepada Yesus ialah pemulihan, bukan uang atau harta. Dan pada ayat 52, Bartimeus mengalami pemulihan karena dia punya iman yang mau bangkit dan menang. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, kisah Bartimeus ini sesungguhnya bukan hanya sekedar catatan historis tentang seorang buta yang disembuhkan oleh Yesus, tetapi lebih dalam lagi adalah sebuah gambaran rohani bagi setiap kita yang sedang menghadapi kebutaan dalam hidup ini. Banyak orang saat ini mungkin tidak buta secara fisik, namun buta secara rohani, tidak bisa melihat jalan yang benar, tidak mampu menangkap maksud Tuhan, bahkan kehilangan arah dalam hidup karena dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, dan tekanan hidup. Ketika bencana datang, entah itu banjir, longsor, gunung meletus, ataupun krisis ekonomi, banyak orang menjadi buta terhadap pengharapan. Mereka melihat segala sesuatu gelap, tanpa masa depan, tanpa solusi. Namun kisah Bartimeus menunjukkan bahwa ketika ia mendengar tentang Yesus, sesuatu yang luar biasa terjadi. Imannya bangkit, matanya mungkin masih tertutup, tapi hati dan telinganya terbuka kepada Sang Juru Selamat, Yesus Kristus. Inilah titik awal pemulihan. Iman yang mau mendengar, iman yang mau merespon, iman yang percaya meski keadaan masih terlihat gelap. Iman yang seperti inilah yang akan menolong kita anak-anak Tuhan untuk tetap berdiri di tengah goncangan dunia ini. Firman Tuhan menjadi satu-satunya pelita yang menuntun kita keluar dari kegelapan, karena dunia boleh saja tergoncang, tetapi firman Tuhan tetap teguh selamanya. Iman yang memulihkan tidak hanya berhenti pada mendengar, tetapi juga harus berani berseru kepada Tuhan, sekalipun ditolak, diejek, atau dihina. Bartimeus berteriak semakin keras ketika orang menyuruhnya diam. Ia tidak mau menyerah hanya karena suara-suara negatif di sekitarnya. Bukankah ini juga yang sering kita alami? Saat kita beriman, seringkali justru ada suara-suara yang ingin meruntuhkan iman kita. Mungkin orang di sekitar yang berkata, tidak mungkin, buat apa berdoa? Lebih baik pasrah saja pada keadaan. Bahkan kadang suara itu datang dari hati kita sendiri
yang lemah dan putus asa. Namun iman yang sejati tidak pernah tunduk pada suara-suara yang melemahkan, melainkan berani berseru semakin keras kepada Tuhan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah aku." Doa yang lahir dari iman tidak akan sia-sia, karena Yesus selalu mendengar jeritan anak-anaknya yang berseru kepadanya dengan iman. Bartimeus tidak menyerah, dan hasilnya Yesus berhenti. Perhatikan, Yesus yang sedang berjalan bersama rombongan besar berhenti hanya untuk satu orang yang berseru dengan iman. Hal ini menunjukkan bahwa iman yang tulus, yang tidak mau menyerah, akan selalu menarik perhatian Yesus. Betapa besar kasih Tuhan yang tidak pernah mengabaikan satupun jeritan doa umatnya. Iman yang bangkit dan bertahan inilah yang membuat pemulihan itu menjadi nyata. Kita melihat bagaimana Bartimeus menunjukkan iman yang bermental menang. Ia menanggalkan jubahnya, berdiri, dan berlari kepada Yesus. Jubah bagi Bartimeus adalah simbol identitasnya sebagai pengemis buta, sebagai orang yang terbuang dan miskin. Dengan melepaskannya, ia sedang menyatakan iman bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Ia percaya bahwa ada pemulihan total yang akan Yesus lakukan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, inilah kunci penting dalam iman yang memulihkan, yaitu berani meninggalkan status lama kita, berani menanggalkan kebiasaan lama, pola pikir lama, bahkan rasa nyaman dalam penderitaan sekalipun. Banyak orang gagal memahami pemulihan karena tidak mau meninggalkan jubah lamanya, rasa takut, kebiasaan buruk, dosa, atau mentalitas kalah. Bartimeus berbeda. Ia datang dengan iman yang menang, meminta bukan uang atau berkat materi, melainkan pemulihan yang sejati. Dan Yesus menjawab, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat dan mengikuti Yesus. Pemulihan yang sejati bukan hanya membuat kita lebih baik secara fisik atau keadaan hidup, tetapi membawa kita masuk dalam hubungan baru dengan Tuhan. Hidup mengikuti Dia dalam perjalanan iman kita. Iman yang memulihkan adalah iman yang menghasilkan perubahan, membawa kita berjalan dalam terang, dan mengubahkan kita menjadi pengikut Kristus yang setia. Maka dalam menghadapi bencana, tantangan, atau masa depan yang belum pasti, jangan pernah lepaskan imanmu. Bangkitlah, jangan menyerah, dan milikilah iman yang menang, karena hanya melalui iman di dalam Kristuslah pemulihan yang sejati bisa terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, dan hormat serta kemuliaan bagi Allah Bapa kami yang kudus dan kekal, Allah yang mulia dan ajaib, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami lewat kisah Bartimeus bahwa iman kepadamu sanggup memulihkan segala keadaan kami di tengah berbagai bencana, kesulitan, dan tekanan hidup yang kami alami. Ajarlah kami memiliki iman yang mau mendengar firman-Mu, iman yang tidak menyerah meski banyak rintangan, dan iman yang bermental menang, yang berani meninggalkan masa lalu untuk mengikuti Engkau. Kami percaya bahwa hanya bersama-Mu ada pemulihan sejati. Hanya di dalam Engkau ada pengharapan yang kekal. Kuatkan hati kami untuk tetap berpegang kepadamu, hingga pada akhirnya
kami boleh berjalan dalam terang kasih-Mu setiap hari. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat dan kondisi hidup mereka agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami ya Bapa. Biarlah semuanya dalam berkat perlindungan Tuhan, dan jadilah semuanya sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan sembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan pulihkan keadaan umat-umat-Mu. Tuhan berkati perekonomian mereka ya Bapa, serta Tuhan berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.